Paku Sarakan itu artinya kalau misalkan secara harfiah, bagaimana kemudian Angkatan Muda Siliwangi ini bisa menjadi pamageh untuk untuk terjadinya penguatan kaitan budaya, solidaritas, patriotisme terhadap tanah air. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, salam pemuda. Kembali lagi dengan saya Budiawan di acara Mimbar Pemuda, Media Inspirasi Pemuda Bandung Barat. Hari ini kita kedatangan lagi tamu yang tidak kalah spesialnya dengan tamu-tamu sebelumnya. Kali ini ada satu organisasi sosial kemasyarakatan tertua di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, karena embrio organisasi sosial masyarakatnya atau Ormas ini berdirinya di tataran Sunda gitu. Di hadapan kita semua sudah hadir Ketua Distrik AMS Kabupaten Bandung Barat, Kang Hajim, dan Sekretaris Distrik Kabupaten AMS Bandung Barat, Kang Iwan. Hatur nuhun tos sumping, kumaha kabarna Damang? Alhamdulillah saya. Hatur nuhun tos sumping di Mimbar Pemuda. Langsung saja nih untuk mengenalkan AMS ke Mimbar Pemuda secara historis di Bandung Barat sendiri. AMS berdiri dari tahun berapa nih, Pak Haji? Ya, kalau AMS itu dalam akte pendiriannya sudah jelas dari 1966 ya. Di waktu itu sudah posisi peristiwa 30S itu ada, jadi dibangun oleh Kodam. Nah, dari saat itu kita bergerak, waktu itu masih posisinya dan landasannya itu adalah sosial politik. Jadi kami ini ajasnya sosial politik, tapi karena sudah reformasi tahun 97, kita beralih dengan kongres hasil tahun 2002 kalau nggak salah ya, 2000. Jadi kita udah independen waktu itu. Nah, dengan adanya independen ini kan warna-warni ya. Dan saat itu AMS mengambil keputusan bahwa kita sudah kepahaman demokrasi. Jadi siapapun, apa itu namanya, pemuda atau media, mungkin termasuk orang yang masih senang berpolitik atau berorganisasi, jadi berbagai warna masuk, memberikan sebuah aspirasi masing-masing kehidupan di daerah. Makanya sekarang mungkin terbentuk jadi organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, tahun ke tahun kita tetap kongres. Dalam pemahaman kongres ini ada suatu regulasi-regulasi yang sifatnya mengarah kepada program-program dan bermitra dengan pemerintah. Yang mana AMS selalu berdekatan dengan pemerintah, makanya ke depan itu kami menginginkan, dan kami juga sudah sepakat, bahwa AMS itu punya landasan yang cukup klasik ya, antaranya ada Wansi, ada Trisula. Nah, kalau nanti mungkin itu akan dipaparkan sama Mang Iwan lah, ya. Tapi pada hakikatnya di Wangsit itu juga kami ini masyarakat Pajajaran yang harus bangkit. Kebersamaan di Jawa Barat kita harus dibangun. Untuk apa? Untuk persiapan ketahanan pangan untuk program ini. Karena kita punya hasil Kongres 9 itu ngajaga sarakan ku pepelakan. Nah, ini kita implementasi ke barat. Jadi kalau ke baratnya itu adalah jadi ya, kalau saya dilihat di media online, terus di spanduk-spanduk juga kan, bulan kemarin baru pelantikan ya untuk di AMS di KBB. Itu memang tagline dari AMS Pusat itu ngajaga lembur ku pepelakan, ngajaga sarakan ku pepelakan. Kemudian diimplementasikan di Bandung Barat di Beti Ngajadi, Sarakan Masagi. Nanti mungkin akan
Nah, Jelaskan. teman-teman lah. Siap. Tapi kami ini mungkin dari rencana kerja kita sudah kemarin raker ya. Jadi raker ini ada satu pengesahan secara organisasi untuk melaksanakan kerja. Kita sudah konsolidasi di 11 kecamatan dan sudah mengangkat kader-kader istimewa lah buat saya gitu ya, buat kami, bukan buat saya, buat kami, untuk membangkitkan dan transformasi kami yang dari tua ke muda. Itu yang penting. Nah, semangat muda betul-betul dibangun sekarang dengan semangat kerjanya, semangat aspirasinya dia, dan mudah-mudahan ke depannya bahwa kader AMS ini menjadi orang-orangnya jadi terbentuk kepemimpinan lah, gitu kan, harus bahwa kader AMS ini kebanyakan sekarang itu di Dewan sekitar 17 di Dewan tuh ya. Nah, saya menginginkan untuk 2014 ini mewarnainya lebih banyak, ya, lebih banyak gitu. Untuk di Kabupaten Bandung Barat sendiri, AMS berdiri tahun berapa nih Pak Haji? Terus untuk periodenya pun sekarang udah berapa alih kepemimpinan, betul? Ya. Periode yang keempat sekarang. Jadi kita ini pertama kita jatuh di 2010 mah waktu pembentukan distrik di zaman pemekaran baru pemilihan Bupati Pak Abu Bakar. Jadi kami waktu itu baru musdis. Itu sisa daripada periode yang lama yang dipimpin waktu itu distriknya oleh Pak Apud. Nah terus waktu itu dibentuk kelanjutannya oleh Pak Adang Sapaat ya. Pak Adang Sapaat dapat 2 periode, terus ada pandemik, ada spare lebih daripada aturan mungkin 2 tahun. Jadi alhamdulillah saya sekarang yang megang lah gitu. Kira-kira begitu. Jadi sekarang periode kita itu dari 2021 ya? 2021, 2026. Nah, 26. Jadi mudah-mudahan ada perbedaannya. Mudah-mudahan ada perbedaan dalam kinerja gitu atau program organisasi. Ya, berdoakanlah harus semua gitu ya, masyarakat Bandung Barat supaya AMS ini mewarnai di kalangan masyarakat bawah. Mungkin terkait dengan salam sapa nih, saya sedang mendengar di AMS itu ada Paku Sarakan. Ya. Itu apa nih? Mau sama Kang Iwan atau Ketua? Paku Sarakan mungkin itu salah satu semboyan yang ada di kami di Angkatan Muda Siliwangi. Jadi kalau bicara historis sebetulnya panjang lah, ini berawal dari kisah Adipati Ukur sebetulnya. Adipati Ukur ketika kemudian masih berkuasa di Tatar Ukur Bandung ayeuna kapungkur makan Tatar Ukur. Makanya kemudian ada Adipati Ukur. Prosesnya panjang, akan tetapi kita sederhanakan saja bahwa Paku Sarakan itu adalah sebagai bentuk patriotisme Angkatan Muda Siliwangi. Ada dua variabel, Paku Sarakan. Paku itu pagehan ya, memaku pasek gitu kan, pasek. Sarakan itu tanah air, lemah cai. Jadi Filosofisnya dalam-dalam ya. sangat dalam. Paku Sarakan itu artinya kalau misalkan secara harfiah, bagaimana kemudian Angkatan Muda Siliwangi ini bisa menjadi pamageh untuk untuk terjadinya penguatan kaitan budaya, solidaritas, patriotisme terhadap tanah air. Kalau misalkan ditarik di wilayah filosofis akan panjang cerita. Jadi tanah dan air itu adalah dua unsur kehidupan manusia yang secara fisik kita rasakan. Ada di luar yang fisik juga ada ada panas dan ada angin, dan itu sebetulnya bagian dari kultur kehidupan orang Sunda yang memang
sebetulnya menginspirasi bagi eksistensi AMS hingga hari ini. Panjang lah pengen dengan Pakusarakan mah. Seperti itu Kang Bud. Pantes di Pakusarakan ini masuk ke palsafahnya AMS ya Kang ya. Betul, salah satu. Saya riset juga ada tadi yang disampaikan oleh ketua itu ada Pakusarakan, ada Wangsit Siliwangi, ada Betul. Silih Asa, Silih Asi, Silih Asuh. Betul. Kemudian ada Trisula AMS. Nah itu bisa dijelaskan nggak Kang ke rekan-rekan di Mimbar Pemuda ini seperti apa sih? Oke. Pokoknya memang filosofis banget gitu untuk AMS ini, kesundaannya sangat kental ya Kang ya. Iya, ada berat ini. Betul. Jadi kalau bicara masalah apakah saya orang yang tepat untuk berbicara masalah falsafah ke-AMS-an, sepertinya tidak juga, ya akan tetapi sebisa mungkin saya harus coba menjelaskan. Jadi pertama mungkin bahwa ketika kemudian bicara AMS, ada beberapa falsafah, ada beberapa sistem nilai yang sebetulnya itu adalah sistem nilai yang memang lahir, hidup dan kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat Sunda dan itu yang kemudian diadopsi menjadi sebuah nilai, dan hari ini yang kemudian menjadi semangat, menjadi ruh, menjadi inspirasi, menjadi menjadi daya gerak buat kader-kader AMS yang ada di Nusantara, seperti itu. Terus yang lainnya kalau misalkan harus dibedah satu persatu, kayaknya akan memakan waktu yang sangat panjang. Tidak apa-apa Kang. Aduh. Tidak apa-apa. Oke, siap. Oke. Secara garis besarnya saja mungkin untuk Secara garis besar, rekan-rekan oke. di Mimbar Pemuda. Jadi pertama, Tadi Pakusarakan sudah kan ya? manalah Pakusarakan. Sudah tadi dijawab Oke. terkait dengan kecintaan kita terhadap Tanah tanah air air, atau betul. Tatara Sunda ya, lemah cai kalau di Lemah Cai. di Sunda. Mungkin yang kedua untuk catur watak. Catur watak itu terdiri dari pertama itu Silih Wawangi. Silih Wawangi ini ada kaitannya antara hubungan transendental dan hubungan sesama manusia. Jadi cek agama mah hablum minallah hablum minanas di dia gitu teh. Ada satu lagi kan? Habdul minal alam. Hablum minal alam, sepakat. Kalau misalkan sudah tadinya Mang Budi sudah luar biasa. Hanya cari referensi nih, Oke. karena bintang tamunya dari AMS, saya harus banyak belajar gitu kan. Soalnya ketika bicara hablum minal alam, ya itulah orang Sunda sebetulnya. Yang memang secara tidak sadar sebetulnya kita ini sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari 4 unsur alam itu tadi, sebagaimana tadi melahirkan Pakusarakan satu di antaranya. Nah, Silih Wawangi, jadi pertama implementasi dari Silih Wawangi itu kan Silih Wawangi, Menutup keaiban. silih memberikan keharuman sesama orang Sunda, sesama kader AMS lebih eksplisit, dan semua tentunya didasari dari dasar-dasar keimanan. Dasar-dasar keimanan, ketauhidan, keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan orang Islam, Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini bahwa apa yang kemudian hari ini dipahami bahwa Silih Wawangi itu adalah ekspresi sesama manusia, saling mewangi di antara sesama manusia, adalah ekspresi dari ketauhidan sebetulnya. Ekspresi dari ketauhidan, dan dua unsur ini antara ketauhidan dan hubungan sosial sama di kemasyarakatan ini satu sama lain saling keterkaitan. Seperti itu ketika bicara masalah Silih Wawangi. Naik di Trisula, yang saya ada sedikit tahu nih Trisula. Oke. Sholat, silat, Siliwangi Bang, itu dalam banget makanya. Oke, sholat silat Siliwangi. Trisula kan ya, Trisula itu kan senjatanya, pusakanya orang Sunda kan ya. Iya. Sholat silat Siliwangi. Kembali lagi bahwa sholat itu bagian dari Itu bukan aja keimanan. itu teh. Ya. Sholat silat Siliwangi, sholat kembali lagi ini hubungan transendental, diawali dari keimanan,
silat artinya dialektika, Siliwangi kemudian lagi silih wawangi. Jadi 3 variabel ini yang kemudian menjadi menjadi 3 kesatuan yang saling berhubungan. Jadi jangan sampai kemudian pemahamannya bahwa antara satu dengan yang lainnya ini terpisah. Ketika kemudian ini dipahami secara holistik, maka yang kemudian terjadi adalah siliwangi kan seperti itu. Ketika bicara masalah Siliwangi, ya tentunya ini menjadi luar biasa sebetulnya. Menjadi luar biasa dalam catatan sejarah Siliwangi sebagai sebuah hari ini mungkin tidak terasa gitu kan. Hari ini mungkin tidak terasa. Kalau misalkan kita setback mencoba mempelajari historis sejarah Sunda. Jadi kata Siliwangi itu adalah sebuah sebutan yang memang betul-betul menjadi sebuah keagungan yang memang lahir betul dari masyarakat. Jadi tidak dalam bentuk sebuah yang selama ini kan Siliwangi itu dipandang itu adalah seorang raja. Akan tetapi kalau saya lihat itu sebetulnya sifat gitu loh. Seluruh sifat yang kemudian ditanamkan menjadi gelar, disimbolkan menjadi gelar. Akan tetapi kalau saya memandang sebetulnya itu lebih ke sifat. Dan sifat ini didasari itu tadi. Ketika sudah sholat dia bisa silat, ujung-ujungnya adalah Siliwangi. Seperti itu. Terus untuk ini ada Wangsit Siliwangi, kan ini lebih dalam lagi ya Kang maknanya, Wangsit Siliwangi gitu ya, dari falsafah tersebut. Betul. Terus kemudian ada Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh itu yang sering dipakai slogan-slogan di tiap kabupaten kota di Jawa Barat itu hampir mungkin tidak terlalu asing ya, seperti tadi Pakusarakan, Trisula MS. Kalau Asih Asah Asuh gitu kan udah memang melekat di masyarakat Jawa Barat mungkin ya Kang ya. Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Sepertinya kalau bicara masalah semboyan ini, falsafah ini sudah menjadi hal yang umum, hal yang umum dipahami oleh masyarakat Sunda. Jadi Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, 3 variabel yang kemudian juga tidak dipisahkan. Jadi Silih Asah misalkan ya hari ini misalkan kita diskusi di sini itu bagian daripada Silih Asah, bagian daripada dialektika, bagian daripada dinamika. Pun demikian hanya dalam konteks masyarakat pada tataran yang lebih luas, tentunya Silih Asah di antara masyarakat ketika kemudian berinteraksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, baik itu di bidang pendidikan dan lain sebagainya lah, semua aspek kehidupan pasti akan terjadi proses Silih Asah tergantung dari sisi-sisi kehidupan, tergantung dari sisi-sisi kehidupan mana yang akan kemudian kita analisa. Yang pasti di sana pasti ada analisa. Silih Asih saling mengasihi yang pasti mah. Jadi ketika kemudian dialektika itu terjadi, yang kemudian terkadang ketika kemudian Silih Asah itu ada gesekan ya, kalau misalnya dianalogikan tuh asah tuh kan seperti alat yang untuk menajamkan benda pisau atau misalnya pusaka dan sebagainya. Semakin lama diasah semakin tajam mungkin. Semakin tajam. Akan tetapi di balik itu semua ada koridor yang kemudian membatasi agar kemudian kedamaian itu akan tetap terjadi. Kita dibingkai juga oleh yang namanya Silih Asih. Silih Asih sehingga kemudian dialektika yang tadi Silih Asih itu terjadi itu akan menghasilkan sebuah produk kebersamaan, sebuah produk keharmonisan. Ya kalau misalkan dianalogikan seperti ini, dialektika yang terjadi di pasar antara penjual dan pembeli lah gitu. Jadi ketika kemudian terjadi tawar menawar akan ditemukan harga yang kemudian disepakati, kan seperti itu. Jadi tidak kemudian penjual merkedawang harga kudu sakitu dan kemudian pembeli merkedawang harga kusekian. Nah itu ada bingkai Silih Asih di sana, dan kemudian Silih Asuh. Ya clear semua. Kita tetap akan menghargai siapapun yang menjadi lawan bicara kita, siapapun yang kemudian menjadi lawan interaksi kita, lawan dialektika kita, lawan dinamisasi kita, kan seperti itu. Sehingga kemudian dalam konteks yang lebih holistik,
dari proses tersebut ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa apabila ini kemudian dilakukan. Saya mempunyai keyakinan jika kemudian ini terjadi di struktur masyarakat Sunda, di keseluruhan struktur masyarakat Sunda, saya mempunyai keyakinan bahwa ini yang akan melahirkan daya saing daerah, daya saing Sunda di kultur lainnya. Jadi kalau misalnya saya tangkap Kang dari falsafah AMS ini kan ada 5 ya Kang ya. Kita di Indonesia juga ada 5 ya, Pancasila. Betul, Pancasila. Mungkin saya bisa menyebutkan ini Pancasakti Angkatan Muda Siliwangi Kang. Percis. Karena yang disampaikan dari mulai secara historikal terus ke kearifan lokal juga, tapi mewakili kenegarawanan yang ada, mewakili gitu. Jadi sangat mewakili. Nah, mungkin untuk ini Kang, untuk misalnya kaitan dengan masyarakat nih, kalau misalnya pengen gabung di AMS tuh persyaratannya apa aja tuh Kang? Persyaratannya ini gabung dengan AMS. Ya sebetulnya tidak ada persyaratan khusus lah, kita mengisi biodata aja. paling secara administratif mengisi biodata saja. Cuman pertanyaannya, ingin bergabung dengan AMS mau apa? Itu mungkin pertanyaannya. Jadi bahwa ya tentunya bahwa kita sangat terbuka dengan masyarakat manapun. Jadi jangan kemudian dipahami khusus orang Sunda saja bergabung dengan AMS, bahwa perlu diingatkan bahwa semangat inilah yang kemudian terjadi di beberapa daerah juga. Jadi semangat Sunda ini bukan hanya menjadi domain orang Sunda saja. Jadi hari ini kan sebagaimana kita tahu bahwa AMS bukan hanya ada di Jawa Barat atau di Banten, yang notabene di sana ada ras Sunda gitu ta. Akan tetapi sudah ada di Sumatera, di Bali juga ya Kang. Di Bali saya juga. Cari informasi ternyata AMS sudah Di Bali juga. rata di Bahkan juga di Batam, kalau di Jakarta ada juga. Jadi di beberapa daerah perwakilan di luar Jawa pun ada lah gitu, seperti itu. Jadi semangat ini yang kemudian menjadi tertransformasikan ke kawan-kawan juga yang ada di luar sana gitu. Nah, kaitan dengan program kerja nih Kang. Saya sampai cari informasi, ternyata secara historikal di Citarum Harum itu dulu inisiatornya dari Ketua Umum Nuri nih, dari Ketua Umum Pusat AMS. Ya. Sempat mendatangkan Pak Presiden di Bandung tuh, luar biasa banget itu Kang. Dulu. Ya karena gini lah ya, AMS ini kelihatannya adem gitu ya, nggak terlalu banyak reaksi-reaksi yang tajam lah di pemerintahan maupun secara nasional. Tapi presiden kita kelihatannya ada selendang pandang yang sifatnya mungkin jadi pola pikir dia ya, bahwa AMS itu sebenarnya siapa gitu. Akhirnya beliau ini berkunjung ke Braga ya, dan mengadakan diskusi. Mungkin terus ketua kita juga respon, dan dia auden juga ke istana waktu itu, dan ada rencana di situ mungkin suatu kehadiran beliau untuk ulang tahun ya Mang ya. Pada saat itu ulang tahun sampai beliau itu berjanji mau datang, dan Pak Nuri ini betul-betul sebagai ketua umum kita ini cukup memahami lah pemerintahan, dan sampai diberikan satu tempat kehormatannya itu adalah bekas Asia Afrika ya, Gedung Merdeka. Itu sebetulnya sangat sulit ya, ormas mana yang bisa deklarasi atau sebagai gedung ultahnya di Gedung Merdeka, karena Gedung Merdeka ini kan Historikalnya sangat biasa Pak. bobotnya itu sangat berat lah kalau di tingkat internasional. Tapi alhamdulillah AMS tembus. Ya, saya tambahkan mungkin kenapa kemudian Citarum Harum AMS ada di depan, termasuk yang kemudian respon terhadap agenda tersebut. Itu tadi
balik lagi pada semangat yang memang ada di AMS, Paku Sarakan, seperti itu. Jadi Paku Sarakan, Pagahan Lemah Cai, tapi jangan kemudian dipahami lantaran berbicara tanah dan air dipahami bahwa kita beberes cai, tidak ya. Jangan kemudian dipahami dalam artian sempit. Di Sunda itu kan banyak istilah-istilah yang kata apa? Unik lah. Unik dan kan kurang familiar ya Pak Haji ya. Justru Iya. itu saya sangat berbangga hati nih. Ada Kang Iwan, ada Kang Haji di sini bisa sedikit memberikan informasi kepada Iya. penonton di. Jadi kan seperti ini. Jadi ekspresi dari nilai-nilai yang kami pahami bahwa banyak lah ya, banyak contoh misalkan ekspresi dari Paku Sarakan contoh. Jadi berdasarkan sejarah bahwa bangunan AMS ini lahir itu sebetulnya bukan dalam sebuah situasi hayu orang ngarumpul, orang nyeun sebuah organisasi babarengan, tidak seperti itu. Jadi prosesnya itu zaman yang kemudian secara tidak langsung membidani kita gitu kan. Jadi di sisi lain juga ada satu kondisi yang memang bukan memaksa ya, membuat para pemuda khususnya pada saat itu untuk berkumpul pada era demokrasi terpimpin mungkin pada saat itu, yang berujung terhadap pemberontakan dari salah satu partai komunis yang ada di Indonesia, dan pasca pergerakan G30 SPKI ini riak-riak di lapangan masih ada, potensi-potensi komunis di lapangan masih ada, sehingga kemudian antara semangat para pemuda yang ada, kemudian di sisi lain ada semangat yang dibangun oleh Kodam 5 kalau nggak salah, sekarang Kodam 3, Kodam 5 Siliwangi, untuk mengumpulkan kekuatan masyarakat, dan salah satunya adalah AMS. Semangat seperti itu mungkin semangat Paku Sarakan pada saat itu. Implementasi hari ini ya beda, PKN aja bukan seperti itu. Ada satu fakta di lapangan misalkan bahwa Citarum sebagai salah satu sungai terpanjang di bukan hanya di Jawa Barat, akan tetapi di Asia kalau nggak salah. Nah, akan tetapi tingkat pencemarannya ini nomor 1 di dunia pada saat itu. Nah, sementara ketika kemudian berbicara manusia, berbicara AMS itu tidak akan pernah lekang dari bagaimana kemudian kita respect terhadap tanah, bagaimana kemudian kita respect terhadap air, bagaimana kemudian kita respect terhadap lingkungan lainnya, kan seperti itu. Nah, ya tentunya menjadi sebuah tanggung jawab moral buat Angkatan Muda Siliwangi untuk ada di garda terdepan untuk mencoba memberikan perhatian lebih terhadap Citarum Harum. Dan alhamdulillah setidaknya hari ini kita bisa menyaksikan ya, masih kotor sih, belum bisa diojayan, tapi relatif lebih inilah. Pulang ke daerah Tanjung Wangi Ciamplas, biasanya kalau ngelewat kan sampah semua. Sekarang hidung-hidung lah. Terus sampahnya juga ini seperti itu banyak lah gitu. Ya mudah-mudahan kualitas air di kemudian hari bisa lebih baik seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat kurang gitu. Masyarakat. Terus kalau misalkan ditarik ke Bandung Baratnya sendiri, di AMS Bandung Barat ada program apa aja nih Kang untuk masyarakat Bandung Barat? Pak Haji atau Kang Iwan bangga? Ya begini ya, karena situasi pemerintah ini pasca pandemi, jadi kita mengambil kepada moto Jawa Barat adalah dengan ketahanan pangan. Dan saya kira pemerintah pusat juga, yang saya dengar bahwa ketahanan pangan itu harus ada di desa. Saat ini malah dengan dananya ya, dari APBD juga, dari ADD maupun DD, kelihatannya ada program khusus untuk ketahanan pangan. Kalau kurang lebih lah antara 300 sampai 400 setiap desanya. Nah ini sebetulnya kalau AMS dengan kecepatan program pemerintah terus pembentukan subrayon,
Saya kira mungkin AMS ikut andil dalam ketahanan pangan di bawah. Kita selama ini kan sudah punya program tersendiri. AMS adalah menanam jagung gitu ya di Kecamatan Rongga, Gunung Halu dan sekitarnya. Tapi belum terfokus kepada bisnis, tapi baru merangsang kepada masyarakat. Banyak tanah yang mati atau tidak aktif, ya kita untuk berusaha diaktifkan gitu, untuk dihidupkanlah tanah-tanah mati itu. Jadi supaya nanti ke depannya sebagian AMS yang ada di Subra itu bisa hidup dengan ekonomi kemasyarakatan di bawah, kemasyarakatan di bawah. Nah, ini ada istilah Pak Haji Kawagal. Ada istilah lagi tadi, rayon Subra itu struktur organisasi di AMS itu seperti apa? Oke. Gini, kalau tingkat ya kita bicara sampai dari kabupaten aja lah. Distrik ya, kalau Ya, kalau kabupaten itu ya. distrik, turun ke kecamatan itu rayon. Jadi pemimpin per kecamatan itu namanya rayon. Rayon. Turun ke desa itu subrayon. Subrayon. Dan kita akan melaksanakan amanah kongres bahwa di distrik itu 45 pengurus, di rayon juga 45 kalau nggak salah. Tapi di subrayon ini ada tambahan sesuai dengan ADART yang lama. Kalau yang lama itu ada 2 ya, ada dari 27 sampai 50. Terus untuk hasil kongres kemarin 9 itu harus 66 di Subra. Jadi kebayang ya, seandainya kami sebagai distrik atau mungkin saya jadi ketua distrik ini punya beban cukup berat ya, manakala kalau tidak dibantu oleh rekan-rekan kami atau pengurus yang lain. Saya kira akan berusaha dengan sekuat tenaga karena kami juga sudah menandatangani akte integritas dari pusat bahwa 1 tahun itu harus terlaksana. Biasa sekali. Bayangin aja coba. Betul, Pak Haji. Kalau misalnya dihitung di pengurus rayon harus berapa? 45 ya rayon tadi. Rayon ya. Rayon 45 kali 16, kemudian Subra 66 kali 165. Nah, Hampir itulah AMS. hampir 10% ini ya. Suara ini ya. Betul, penduduk di KBB Bandung Barat. akhirnya ya. Udah Kemudian- punya modal tuh. Luar biasa sekali. Tidak salah kalau misalkan AMS disebut organisasi masyarakat terbesar gitu ya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kemudian untuk sayap-sayap organisasi di AMS sendiri ada. Saya tambahkan dulu kaitan program kerja. mungkin. Oh, siap. Ada ya. Ya seperti ini. Jadi tentunya kenapa kemudian muncul program kerja, ada beberapa variabel yang kemudian mendasari kenapa program kerja itu hadir. Pertama, tentunya berbicara masalah existing organisasi tetap. Jadi nilai-nilai yang ada di internal organisasi itu salah satu pijakan, itu yang pertama. Yang kedua, ada kondisi existing hari ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Per hari ini mungkin pasca Covid yang memang secara sosial perekonomian ini cukup secara signifikan berpengaruh terhadap sisi-sisi kehidupan perekonomian masyarakat. Terus yang ketiga juga kita pun mencoba membaca regulasi pemerintah seperti itu. Terus yang keempat sebagaimana tadi disampaikan di awal ketika pengurus pusat Angkatan Muda Siliwangi memiliki tema Miara Sarakan Kupepelakan, sehingga kemudian kita dari informasi-informasi tersebut mengejawantahkan variabel itu tadi menjadi subtema lah, anggap seperti itu. Jadi subtema beuti ngajadi sarakan masagi. Nah, implementasi beuti ngajadi sarakan masagi ini yang kemudian menjadi semangat dalam program kerja Angkatan Muda Siliwangi Distrik Kabupaten Bandung Barat yang implementasinya
secara teknis satu di antaranya sebagaimana tadi disampaikan ya berkaitan dengan ketahanan pangan. Ya kenapa berbicara ketahanan pangan? Ya satu-satunya sektor yang memang bisa hidup di tengah pandemi kemarin salah satunya adalah ketahanan pangan. Dulu waktu zaman krisis moneter sektor sektor informal yang berjaya, akan tetapi pada saat pandemi sektor informal pun menjadi hancur lebur seperti itu, sehingga satu-satunya pertahanan perekonomian bangsa yang kemudian menjadi benteng terakhir pada saat pandemi kemarin dia urusan pangan seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya bukan kedua ya banyak sebenarnya program kerja yang akan kita launchingkan. Jadi intinya bahwa kita ingin berkontribusi terhadap bagaimana kemudian kita melakukan life skill buat khususnya pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bandung Barat, sehingga kemudian mereka bisa mempunyai kemampuan untuk berdaya saing setidaknya di tingkatan tertentu lah, syukur-syukur dia bisa berdaya saing di tingkat yang lebih tinggi gitu kan, sehingga modal inilah yang kemudian menjadi satu rumusan bagi Angkatan Muda Siliwangi sebagai bentuk kecil kontribusi kami terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Seperti itu mungkin. Terkait sayap organisasi. Oke, sayap organisasi ya samalah seperti Ormas dan OKP lainnya. Jadi ada untuk menghimpun kekuatan pemuda. Itu ada yang namanya Gada AMS. Terus ada yang namanya IMA AMS, Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi. Terus ada Pitaloka. Pitaloka adalah sayap perempuannya yang ada di AMS. Kemudian juga ada Ampar Jagat. Ampar Jagat ini satuan khusus yang memang dibentuk oleh AMS untuk salah satunya itu tadi, bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi sosial ekonomi kemasyarakatan. Jadi kita khususkan di salah satu badan otonom, di salah satu sayap bernama Ampar Jagat. Terus ada Puragabaya. Puragabaya sebetulnya lebih ke dulu sih dikenal Pasus ya. Dulu dikenal Pasus. Cuman kita batasi bahwa Pasus ini lebih ke kerja-kerja protokoler sebenarnya sekarang. Kalau saya melihat kalau setiap ada bencana dan sebagainya tuh AMS ada rescue. turun tuh rescue ya Kang ya. Ada rescue. Di Bandung Barat juga sudah ada nanti ya. Insya Allah akan kita bentuk rescue di Bandung Barat. Betul. Jadi, karena kan kalau misalnya secara geografis Bandung Barat itu sesar Lembang ya. Terus kemudian selatannya itu rawan longsor gitu Kang ya. Bicara masalah Bandung Barat dikarenakan kontur Bandung Barat ini berbukit-bukit. Jadi ketika musim hujan kan sudah menjadi bukan keanehan lagi, ada longsor, ada bencana alam dan lain sebagainya. Jadi sepertinya menjadi sebuah keharusan buat Angkatan Muda Siliwangi untuk turut andil mengantisipasi itu semua kaitan dengan pencegahan potensi-potensi longsor-longsor tersebut. Wabil khusus ketika kemudian terjadi longsor, ya insya Allah kita akan ada di garis terdepan untuk melakukan rescue lah seperti itu. Khusus dengan Bandung Barat dibandingkan dengan daerah-daerah lain, itu tadi Sesar Lembang. Sesar Lembang buat saya itu bahaya laten. Mungkin hari ini sedang sepi, kita tidak tahu besok akan ramai atau tidak. Ya kalau bisa mudah-mudahan jangan. Tapi kan alam tidak tahu. Sekitar 2 tahun yang lalu kan ramai Tangkuban Perahu mau meletus aktif kan seperti itu. Sehingga ya kita pun berpikir bahwa
salah satu pendidikan evakuasi, pendidikan bagaimana kemudian ya khususnya di titik-titik yang memang Lawan. di garis sesar Lembang itu Lembang. yang kemudian menjadi titik-titik rawan gitu kan. Insya Allah kita pun akan masuk di wilayah itu untuk mencoba mengadvokasi kepentingan tersebut. Oke Kang, kebetulan nih Bandung Barat lagi menghadap nanti hari Minggu tuh Milad ke-15 Milad. nih. Ada yang mau disampaikan mungkin sebagai penutup dari Ketua atau Kang Iwan, mangga dipersilakan Kang. Mangga Kang Haji. Dan khusus untuk pemuda juga. Oh itu ya. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Kabupaten Bandung Barat yang ke-15. 15. Untuk itu mudah-mudahan Bandung Barat menjadi kabupaten yang termaju dan menjadi teladan, dan saya mengharapkan bahwa masyarakatnya juga banyak berkarya dan banyak bermanfaat untuk kehidupannya. Dan mungkin yang dari saya terakhir bahwa Bandung Barat tetap jaya. Untuk pemudanya Pak Haji. Semoga pendamping daripada pemerintahan ini ada KNPI ya. KNPI ini dengan langkah pertama ini kelihatannya bersama DISIK ini agak kebersamaannya untuk periode di 2022 sampai 2026 ini Sinergis ya Pak Haji. satu sinergis dan ada motivasi yang menonjol ya. Jadi mungkin ini dengan perkumpulan pemuda-pemudanya lebih ke arah modernisasi, dengan milenialnya jalan kelihatannya. Siap. Tolong aja dari kami sebagai organisasi yang tertua, kepahaman yang 40 tahun ke bawah itu dipeganglah. Siap. Jadi milenialnya betul-betul milenial digital yang lebih maju ke depan. Luar biasa, terima kasih. Kang Iwan, untuk Kabupaten Oke, Bandung Barat dan untuk pemuda di Bandung Barat. dan pemuda Bandung Barat. Sebetulnya ada irisan antara lahirnya AMS Yang KNP itu ada. dengan lahirnya Bandung Barat. Irisannya di mana? AMS lahir pada tanggal 10 November tahun 1966 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bandung Barat 15 tahun yang lalu itu tidak akan lahir, tidak akan ada hari ini jika kemudian tidak muncul pada saat itu para pejuang-pejuang pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Ya, pertama mungkin secara pribadi dan secara institusi saya mengucapkan selamat atas Milad ke-15 Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, bukan hanya sebatas mengenang. Kalau hanya mengenang buat saya itu sia-sia. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa mentransformasikan semangat juang para pahlawan. Kalau misalkan tadi bicara AMS lahir tanggal 10 November, ya transformasi perjuangan pahlawan itu yang kemudian menjadi semangat kami. Angkatan Muda Siliwangi pun demikian halnya dengan Bandung Barat, bahwa para pejuang Kabupaten Bandung Barat yang hari ini masih ada maupun yang sudah tiada, semangatnya luar biasa pada saat itu sehingga kemudian bisa melahirkan Kabupaten Bandung Barat hari ini. Dan semangat itu yang kemudian harus ditransformasikan buat para pemuda Kabupaten Bandung Barat yang hari ini eksis, sehingga kemudian bisa mengisi, bisa bersaing, bisa turut terlibat dalam mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang berdaya saing dengan daerah lain. Syukur-syukur bisa jadi nomor 1 di Jawa Barat bahkan nasional. Seperti itu. Soalnya punya apa-apa. Kita punya SDM, kita punya SDA, tinggal bagaimana mengolahnya. Ya pun tanpa ke pemerintah untuk membackup dengan regulasi-regulasi sehingga kemudian ada wilayah-wilayah yang kemudian bisa dimainkan oleh pemuda yang ada di Bandung Barat. Jangan sampai semangatnya ada, potensinya ada, akan tetapi dukungannya kurang. Nah, seperti itu. Jadi sinergi ya Kang ya. Sinergi semua Betul. sektor yang ada di Bandung Barat. Seperti itu mungkin. Oke, luar biasa, hatur nuhun pisan Kang Iwan, Kang Haji, tos biasa sumping di Mimbar Pemuda. Satu kehormatan Kang Abi Kang selaku host, sukses teras Kang Pribados atau napi organisasi teras programnya juga di AMS bisa langsung diterima langsung oleh masyarakat dan terasa gitu kemanfaatnya. Atas nama
tim Mimbar Pemuda yang bertugas, saya Budiawan mengucapkan terima kasih. Support kami dengan cara subscribe, like, and comment. Di-share juga lebih baik. Sebelum ditutup, saya ada izin untuk ada kutipan dari Kang Cece Hidayat Padmaninata. Setiap anggota Angkatan Muda Siliwangi harus mempunyai harga diri, jangan nurut dan manut saja, jangan seperti safety player dan opportunities, apalagi hanya cari untung saja. Salam pemuda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.